Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Dedi yang saya hormati, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat Pak ya? Sehat Pak, ini gemuk ini Pak. Seger bugar. Iya Pak. Seger, kayak seger terus ini. Ini karena kemasukan angin ini Pak. 100 kilo pipis setiap hari Pak. Gitu ya? Iya. Iya. Pak Dedi, terima kasih sudah meluangkan waktu. Hari ini kita bertemu di ruangan yang menurut saya sejuk dan nyaman. Dan katanya tadi fasilitasnya baru Pak ya? Baru Pak. Baru. 1 bulan diresmikan Bapak Kadis Provinsi. Keren ini. Juga ruangannya bagus banget. Kita hari ini bertemu dalam rangka pendampingan individu yang pertama, fokus pembelajaran, fokus pendampingan kita nanti akan berdiskusi Pak Dedi berkaitan dengan pembelajaran daring yang sudah panjenengan lalui bersama fasilitator selama 1 bulan, Pak Amari. Iya Pak Amari. Kemudian kita juga akan berdiskusi bagaimana nanti kita akan diskusi juga berkaitan dengan refleksi penerapan pendidikan yang memerdekakan, filosofi KHD dalam pendidikan dan pembelajaran. Kemudian saya juga ingin tahu apa portofolio digital Pak Dedi nanti gimana bentuknya, apa sudah jadi atau mau membuat atau bagaimana nanti rancangannya. Yang penting fokus kita sama-sama kita tahu di awal pembelajaran ini, kemudian yang terakhir nanti kita akan diskusi peta posisi diri. Kalau alur di LMS kan sudah dilalui ya, sampai alur merdeka sampai aksi nyata. Yang 1.2 belum ya? Aksinya belum Pak. Belum ya. Tadi masih foto-foto Pak. Ya, masih foto-foto ya cerita. Hari ini ya omong-omongan saja, santai saja, karena ini bagian dari pendampingan ya, kita berdiskusi saja, berdiskusi ringan, jadi tidak perlu tegang karena hanya omong-omongan. Panjenengan membawa dokumen-dokumen yang sudah disampaikan kemarin? Insya Allah sudah ya, membawa sudah lengkap ya, lengkap ya. Kalau tidak lengkap nanti sambil lalu kita lengkapi, tidak apa-apa. Ya, Pak. Kemudian saya masuk ke sini tadi karena lupa Tangerang saya itu POM itu Pak. Lupa arah Pak? Iya, lupa arah saya. Saya hampir kebablas tadi Pak. Jangan-jangan sudah sampai SMA tadi? Belum. Oh iya. Saya kan ngomong dengan Pak Dedi SMA apa SMK? Kayaknya SMA Pak Dedi. Saya meyakini panjenengan SMA. Waduh jauh ini Pak Dedi, enggak apa-apa wis. Karena saya enggak yakin, akhirnya saya WA. Mau ke Babas sudah tadi. Oh gitu. Mau ke Babas. SMK Pak. Berarti POM ini nganan ini. Ya terus nganan saya. Harusnya saya Sherlock Pak ya, harusnya Pak. Iya. Pernah ke sini karena Pak Saiful itu kan teman guru agama. Saya dari tadi, Pak Saiful, pokoknya saya minta tolong terima tamu. Ada siapa? Ada Pak Muiz. Posang Pak. Pak Saiful posang. Aduh Pak, ini mau ngapain ini Pak Muiz ini? Kok mau mendadak ini? Tidak mau ke saya. Pemain DB Pak. Jadi kata Pak Yonda, ini kan ya banyak teman-teman di sini gitu saya. Iya, Pak Saiful teman MGMP. Iya. Saya ya hampir lupa arah itu tadi. Ya untungnya terus jenengan WA. Terus saya WA lagi jenengan kok enggak aktif, nomornya paling enggak ada sinyal atau apa itu. Masih di tadi saya ke masjid terus minta login lagi wifi-nya. Oh gitu. Iya. Akhirnya saya ke masjid sholat terus ketemu Pak Saiful. Saya telepon Pak Saiful. Wong sama satpam gitu. Pak, sana Pak, belakang orangnya Pak, jauh Pak. Ini saya ke masjid dulu sholat, akhirnya saya di masjid. Kemudian saya mengapresiasi Pak Dedi selama pembelajaran daring terutama sudah sangat aktif. Beberapa aksi nyata yang panjenengan upload, masuk kerja kelompok ya di video dan lain sebagainya, itu sangat luar biasa. Termasuk cerita dari rekan sejawat Bu Husnul, saya banyak dibantu Pak sama Pak Dedi Pak. Nah Bu, ya Pak, teman-teman nyaman, saya banyak dibantu. Ya karena saling membantu sehingga timbullah simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Pak Dedi, saya ingin konfirmasi saja. Kemarin waktu awal-awal Pak Dedi mengikuti kegiatan pembelajaran daring gimana Pak? Sampai 1 bulan ini Pak. Awal-awal itu gambaran secara umum sepertinya akan banyak kegiatan live gym meet. Terus saya kebingungan mengatur waktu karena kebetulan bukan mendaftarnya bersama tapi terpanggilnya bersama dengan huruf penggerak. Tapi mendaftarnya tidak bersama? Tidak Pak. PPG itu sudah lebih lama mendaftarnya. Lebih dulu. Tapi terpanggilnya lebih dulu yang guru penggerak. Oke.
Nah, pada saat itu ada lagi program sekolah penggerak, itu saya juga ketar-ketir Pak. Kalau saya sampai masuk ke SDM yang harus mengikuti MS di sekolah penggerak, 3 kan Pak jadinya. Nah, ternyata saya tidak terpanggil, yang terpanggil itu Bu Nur Fadilah. Nah, dimasuk kegiatan SMKPK non fisik ini Pak. Itu estafet Pak, liburan semester apa ya? Genap PPDB itu, Pak, itu sibuk sekali kemarin itu teman-teman itu. Nah, ternyata saya tidak terpanggil sebagai peran utama, tetapi sebagai peran cadangan. Dukung lah. Di sini banyak cadangan Pak. Nah, khawatir peran utamanya ada permasalahan, misalkan jamnya apa mengajarnya atau bagaimana, itu akhirnya diganti oleh peran cadangan. Ya, ketika mau menerapkan hal yang demikian, cadangan mau dimasukkan dalam kegiatan LMS tidak bisa Pak, karena kontinuitas LMS itu pribadi Pak, itu harus di PKB-nya pribadi. Terus semua kegiatannya itu kalau tertulis guru PAI atau guru BK itu tidak boleh diganti, tetap. Nah, sedangkan untuk saya teknik mesin, senior saya ada 2, masih mampu menjalankan. Nah, pada saatnya guru penggerak ini, itu kan tiba-tiba ada undangan lokakarya 0. Oh iya. Nah, lokakarya 0 itu orientasi. Tapi waktu itu waktu lokakarya belum PPG ya, belum ada. Belum. PPG-nya ini sekitar 2 minggu. Aman lah, kan menikmati guru penggerak karena aman. Nah, dikatakan aman mungkin sementara aman, tapi saya sudah dinyatakan lolos kategori 1. Cuma belum terpanggil. Lah. Kategori 1 tahap 1 senior saya sudah menjalani duluan. Oke. Nah, mohon maaf, memang di sana pengelompokannya dari dari jenis kepegawaian. Jadi yang PNS dulu Pak. Nah, PNS dulu, yang dikatakan PNS itu rata-rata agak senior. Agak senior. Yang belum PPG itu kan banyak yang sepuh Pak. Nah, setelah itu saya ini dari GTT, calon P3K yang sekarang ini tahap 3 P1 penempatan, dan juga saya yang P3K tahap 1. Jadi di sana itu yang P3K itu bisa dihitung masih sedikit. Tahap 1, tahap 2, termasuk yang P1 tahap 3 ini masih panjangan yang kemarin kan, P3K yang kemarin kan, yang tahap 1. Pertama ya. Iya, yang pertama. Mei. Yang pertama. Nah, itu bulan Mei. Setelah mengikuti guru penggerak, ternyata kok enjoy terus. Ya mohon maaf, dari teman-teman PPG dengan guru penggerak ini memang agak ada perbedaan segi expert. Pertama dari IT, jelas. Jelas dari IT. Yang kedua dari pola pikir. Karena guru penggerak bukan orientasi tunjangan, Pak. Pertama itu jelas tidak ada tunjangan, tidak ada apa, tapi isunya kalau mundur ada info 20 juta katanya. Waduh, saya wis ketar-ketir. Bukan gitu. Jadi tambah semangat Pak, biar gak mundur. Nah, saya tanya gini ke teman-teman pada saat lokakarya, kalau mundur 20 juta, kalau lanjut tidak dapat apa-apa katanya Pak. Wah, ini agak tak seimbang ini. Nah, sedangkan di PPG juga orientasinya malah ke tunjangannya Pak. Itu karena memang tujuan PPG ya tunjangannya itu. Nah, itu jelas itu Pak. Selain meningkatkan profesionalisme pedagogi dan kesejahteraan, pasti itu. Kalau guru penggerak tidak ada Pak orientasi kesejahteraan itu dari teman-teman. Nah, hanya saya lihat yang ikut guru penggerak bisa dikatakan pasti guru itu punya peran aktif di sekolahnya meskipun bukan top manajemen. Guru biasa pun balik kelas lah, minimal balik kelas itu saya lihat dia juga ikut di program A, Jumat, bersih, sedekah, apa namanya itu, kantin kejujuran, program-programnya. Itu panjangan sudah amati itu ya, dan itu nyata terjadi. Nyata Pak, nyata terjadi. Apalagi pada saat pengelompokan kecil, saya dari awal sudah izin ketika terpanggil PPG, mungkin saya lebih slow respon. Tapi setelah masuk di ruangan breakout kelas kecilnya, ternyata tetap terpancing untuk tambah bergairah untuk menyampaikan ide, gagasan tentang ini. Karena ada stimulus dari teman-teman, wah ini termasuk kelas kami kan ada semangka gitu. Nah, itu harus berpikir cepat. Ada Bu Alfi ngomong semangat tinggi. Ditanya lagi nih, kecil loh Pak, berempat. Saya Pak Rukuf, Bu Alfi Sukodoro sama Bu Ratna kan Bedali.
Saya itu semangka waruh pertama ngomongnya. Terus Bu Alfi ngomongnya semanggi. Sampai ada gambar emoticon semangginya daun itu Pak. Terus saya ngomong semut Pak. Semangat mengut. Akhirnya Bu Ratna kosang Pak. Tidak menemukan sampai selesai acara. Ampun, saya tidak bisa berpikir cepat dan sebagainya. Kan itu diskusi cepat, itu kan presentasi atau keesokan harinya gitu kan. Nah, termasuk pada saat penyampaian presentasi, saya ditunjuk moderator. Nah, moderator kemarin itu peran saya harus bisa mengatur waktu di online-nya karena hanya sedikit. Betul. Ya, itu terbatas. posisi saya ada di hotel pada saat expo Pak. Expo saya itu 6 hari Pak. Itu expo apa itu Pak? SMKPK, Jawa Timur sekitar 200. Di mana itu SMK. tempatnya? City of Tomorrow, Cito. Oh, di situ. Cito. Jenengan di situ. Saya di sana pagi ngeset ini buka stand, ada 2 guru. Kan dibuka Viva itu kayaknya itu. Betul. Oh iya. Betul, saya mewakili kepala sekolah pembukaan dan penutupan. Harus wirawiri untuknya hanya ya sekitar 2-3 kilo lah. Naik gokar itu macet, pakai guret ya Pak. Sret, ya 15.000 cepat. Jadi setelah ini ikuti keset itu saya pulang lagi Pak ke penginapan, mengikuti Pak Amari ini. Fasilitator. Ada. Kenapa kok enggak zoom di lokasi? Suasana tidak mungkin, suara bising, akses internet kurang bagus kan, di hotel ada wifi-nya. Ruangannya seperti ini enak ASEAN ya. Itu akhirnya setelah itu langsung balik ke hotel. Maghrib selesai, sholat maghrib, makan, berangkat lagi Pak ke lokasi. Karena apa? Goret lagi. Iya, goret lagi. Kenapa? Yang menguasai gambar si SMK Negeri Klaten hanya saya Pak. Ini kalau ada pertanyaan, hanya anak yang tadi itu yang bisa. Bisa itu anak itu. Itu sudah bisa dibawa kemana-mana. Sama saya. Nah, anak itu hanya kekurangannya segi komunikasi sama orang, tidak bisa menjelaskan ini. Kalau saya kerjakan ini jadi Pak. Tapi kalau ngomong, wah ini setiap ada orang tanya kan pasti berbicara. Ayo bingung. Betul. Nah, teman yang satunya ini ketika baru dari sekolah sebelah ke sini di bidang otomotif. Hanya bisa mengcover sepeda listrik dan sebagainya ada. Itu tantangan bagi saya. Jimitnya itu 3 hari berturut-turut Pak di lokasi pada saat saya expo itu. Terus harus presentasi dan sebagainya, di pikiran itu guys harus bisa. Tapi itu teratasi Pak ya? Buktinya beres ya. Yang dikunjungi gubernur itu deretan saya Pak. Saya punya trik Pak. Nah, kebetulan adik ipar itu protokolernya gubernur. Saya telepon, Dek kesini pendak gitu. Oh enggak Mas, pakai saya di acara lain. Yang ke sana pakai grup lain, ada 3 grup Pak, kelompok ABC. Oke. Oh Mas. Oh, aku pokok jaluk Ibu Gubernur lewat stand gang pertama. Nah, itu saya segitunya Pak. Terus. Saya mencari protokoler sama panitia yang pernah saya ketemu. Oh, ternyata itu. Saya ikuti terus sambil saya tanya, ini mau diarahkan kemana Ibu Gubernur ya. Akhirnya saya menyampaikan sampai diterima. Saya tuh masuk gerbang Gapuro gitu, belok kanan. Ini stand saya Pak. Ternyata ACC Pak. Lewat situ, setelah mentok di pertigaan, beliau pulang lagi Pak. Balik pulang sudah ke acara lain. Kebetulan pas stand saya. Berarti hanya lewat putar balik kita langsung keluar ya? Ini acara wawancara bersama Ibu Gubernur. Setiap stand kan ada hadapan Pak, sekitar 20 lah yang dilewati. Setelah ini gangnya ini banyak kayak perumahan itu Pak, kayak di Penanggal apa namanya itu perumahan itu. Bentar. Nah itu tuh gejer gitu kan, lewat mentok, sudah ini acara bebas pulang. Wari ya Pak, ajudannya itu harus minta jalan kosong. Ibu Gubernur ada acara lain katanya. Paginya di Madiun, siangnya Pacitan, malamnya di Cito, lanjut kemana lagi pada saat itu. Iya. Jadi saya berjuang karena kepala sekolah baru bisa dilewati Ibu Gubernur. Pak Kadis sudah kesini, sudah saya siapkan foto peresmian gedung ini sama. Besar acaranya waktu di sini tuh, Pak Kadis itu. Saya kan melihat share-sharean teman-teman itu yang waktu di SMK Klaten. Oh, betul. Saya tahu, maksudnya ketika Pak Kadis datang ke sini kan besar acaranya itu. Besar acaranya.
Itu dalam rangka pemberian bantuan juga. Bukan, meresmikan gedung ini dan pameran SMK negeri swasta se-Kabupaten Lumajang. Saya gini biasanya yang sering dibuat pameran apa itu kan SMK mulu kan biasanya kan. Tahun kemarin beliau sana Pak Agus Kepala Sekolah Pak siapa itu kan dapat Center of Excellence bahasa asingnya. Sekarang menjadi pusat keunggulan bahasa Indonesianya. Tapi bantuannya sama Pak. Di sana bidang multimedia 2020 2021 ini kan 2022. Nah, di sana mendapatkan sekarang lanjutan Pak. Sini juga sudah mau lanjutan karena sudah 0 rupiah dan 0%. Keren. Yang dikunjungi Pak Kadis. Tidak semua sekolah Pak. Oh gitu. Tidak semua sekolah. Di Probolinggo itu tempat istri saya juga. Istri jenengan ngajar di mana? SMK Negeri 1 Praksan. Juga muridnya Bu Nur. Saya juga muridnya Bu Nur di Pasirian. Bu Nur Fadilah. Iya. Wah. Sampai sama teman-teman, baik muridnya nyalep nak ngebel, agar bergerak. Nggak enak saya itu Pak. Seperti ini ada jenengan di tempat hari. Nanya ke saya. Angkatan 7. Kepala sekolahnya yang agak ngeyel. Gimana nih Pak ini Bu Nur kok tidak terpanggil? Loh, enggak kan angkatan 7 sama kan sama jenengan? Ya beda itu, beda blok itu. Iya, kan gini. Saya mau nanya-nanya kok tahu jenengan kalau ya ke saya? Tunjukkan ke saya. Kok gara-gara kepala sekolah ke saya? Pak dibantu. Saya bisa bantu apa? Ini Pak surat resminya. Bu memang sudah semua Bu yang lulus itu sudah Bu, cuma karena kata batasan PP saya sampaikan begitu. Jadi kan satu PP itu maksimal 6 orang, Pak. Ada yang 7 karena deket-deket, tak boleh lebih dari itu, 6-7 orang. PP-nya kan hanya ada 6 di Lumajang, angkatan 7. Jangan setelah ini Bu, santai aja. Ya karena Pak Dedi sudah melalui. Ya santai saja Bu. Gitu. Bu di sini nih wis. Oh, benar. Disalep murid tidak kebel, waduh. Ini tak enak sendiri saya kok. Ada enggak Pak? Ini kan sudah belajar daring sama Pak Amari, sudah jalan nyaman lah, menikmati lah ya, bisa melalui walaupun dengan barengan dengan PPG. Aman Pak ya waktu Pak, bagi waktu? Aman Pak, Pak Amari support, menyadari dan menyampaikan kepada saya tetap semangat maju dua-duanya. Fasil se-Indonesia sudah menyadari karena sama-sama programnya Kemendikbud. Guru penggerak Pak. PPG saya sampaikan. Malah PPG itu berharap saya itu lulus dapat sertifikat saya setorkan tanpa mengikuti proses PPG. Lulus penggerak bersertifikat tadi Pak. Iya. Sertifikatnya saya setorkan ke PPG. Itu dalam satu LK itu saya hanya membuat satu laporan. Nggak usah gimmick, nggak usah buat represi, waduh, ada saksi nyata. Setelah mendapatkan sertifikat, ternyata saya belum kan Pak, masih proses. Akhirnya dari dosen pembimbing sama guru pamong, juga ada guru pamong Pak. Kalau di sana guru pamong, kalau di sini kan PP, itu juga mensupport. Oh ya Pak, di sini juga ada teman guru penggerak dan sebagainya. Hanya kan Pak Dedi belum lulus guru penggerak. Iya, akhirnya harus melalui dua-duanya. Tidak masalah. Jadi sama-sama menyadari, sekolah pun menyadari, bahwa saya ini seperti ini. Akhirnya tidak ya memang kegiatan sekolah sudah selesai Pak BK-nya Pak. Karena saya juga tim inti di SMK BK ini dari awal sampai akhir juga masuk. Sekarang sudah beres, sekarang bisa fokus di ini Pak. Alhamdulillah bisa fokus ke guru penggerak dan PPG. Iya. Penting bisa bagi waktu Pak. Bisa. Kemudian jaga kesehatan. Ada enggak Pak kekhawatiran yang panjenengan rasakan sebelumnya itu terjadi ketika mengikuti PGP ini? Kekhawatiran termasuk kekhawatiran teman sejawat, atasan dan pimpinan. Yang pertama, dikhawatirkan tidak bisa masuk kelas ngajar. Yang kedua, dikhawatirkan bentrok PPG CGP. Oke. Setelah terjalani kelas saya masuk, tidak ada yang saya singkirkan gitu, termasuk kepala sekolah sudah mengetahui. Apalagi saya kasih bisa kober, ikut GCC, ikut Lumajang Innovation. Saya juga sekarang sedang mendampingi siswa di kegiatan entrepreneur kantin Jatim Cerdas, bekerja sama dengan Bank Jatim, penyelenggaranya Universitas Ciputra Surabaya. Saya angkat kantin sekolahan, itu malah
informasi itu dari kepala sekolah langsung ke saya tunaikan, saya jalankan. Kepala sekolah juga support dan juga bertanya-tanya, sanggup apa tidak ikuti? Ya sanggup Pak, perkara hasil, apa kata juri yang menilai? Gitu Pak. Itu solusinya itu. Tapi bisa dijalani ya. Bisa dijalani. Kalau itu kan kekhawatirannya, harapan-harapan yang Pak Dedi harapkan, terutama di awal-awal mengikuti kegiatan guru penggerak, terjadi enggak sekarang itu? Harapan pertama itu karena di rumah saya sering mendengarkan, melihat istri membuat ikut gimmick. Istri kan angkatan 4, ikut penggerak seperti ini. Sudah selesai. Tanggal 26 besok penerimaan sertifikat. Alhamdulillah. Lah ini mumpung ingat, iya, tidak bisa ikut lokakarya ya Pak. Besok ini ada family gathering ke Yogyakarta Pak. Bonus SMK karya kalau tidak ikut saya gimana Pak? Gitu. Sama keluarga anak istri digratiskan gitu Pak. Gimana solusinya Pak? Itu ya saya tidak paham ya, nanti coba dikomunikasikan dengan BPGB karena lokakarya itu kan 27 informasinya 27. Nah ya kan saya 25, 26, 27 Pak. Gitu. Istri juga malah menerima sertifikat itu Pak. Katanya gitu. Tapi kalau menerima sertifikat kan daring Pak. Oh daring, itu apa terakhir itu katanya? Oh lokakarya berarti itu, lokakarya 0 itu, lokakarya 7 berarti panen raya. Sudah Pak. Oh sudah selesai. Panen raya sudah selesai, ada lagi kemarin. Sekarang ini terakhirnya sekali. Oh, kan yang 9 bulan itu Pak, kan 9 bulan ya. Iya. Saya nggak paham kalau itu. Jadi nanti dikomunikasikan dengan fasilitator bisa mungkin ya nanti ya. Dukungan di sekolah gimana Pak Dedi mengikuti PGB ini? Yang terasa itu kepala sekolah menyampaikan kepada saya setiap kegiatan guru penggerak selama Pak Widodo kepala sekolah, karena 1 Desember sudah purna. Iya. Nah, saya dukung dan sampaikan jika ada yang menghalang-halangi atau yang memberikan masalah-masalah gitu, masalah yang menghambat kegiatan ini. Nah, ini yang disampaikan kepala sekolah. Berarti aman lah ya dari kepala sekolah. Dari teman sejawat juga mendukung. Nah, juga mendukung, terutama kan membentuk tim teaching internal. Tim teaching internal itu MGMP lokal, SMK Kelaka itu ada 4. Yang serupun lah. Iya, TNMC. Kalau di Lumajang kemarin sudah ke sini 6 sekolah. Kalau yang internal itu sudah berjalan, saling mendukung, sehingga kegiatan saya tidak ada yang terhambat. Mendukung semua, termasuk iklim di sekolah. Iklim di sekolah itu mungkin karena Pak Fatoni yang sudah angkatan 5 sudah berjalan. Hanya teman-teman itu melihat kalau Pak Fatoni kayak modal-modal Pak. Wes lah, di sana ada poster garis miring, PowerPoint garis miring, audio garis miring, video. Seperti video semua itu Pak acaranya Pak Fatoni itu. Dibuat video semua, teman-teman pada saat coaching itu hampir semua mata pelajaran, termasuk pada saat supervisi pembelajaran perangkat itu direkam semua. Kalau sampai seperti itu saya tidak sanggup Pak, karena saya bukan manajemen. Pak Fatoni masuk kelas ini pasang kamera, sudah wawancara dengan guru yang bersangkutan, materi apa Pak. Bagaimana pembelajarannya, apakah sudah menerapkan filosofi Gajah Dewantara? Apa ya tidak bingung Pak guru yang ditanya Pak. Termasuk saya juga mendapatkan keuntungan dari senior yang sudah lebih awal mengikuti CGP. Kegiatan non fisik SMKPK itu sekitar 25 workshop IHT. Dan di dalamnya yang saya kerjakan di sini loh Pak, ini sudah dikerjakan pada saat kegiatan non fisik. Lalu ketemu lagi paling tidak yang dulu hanya tulis tangan atau apa, sekarang di PowerPoint atau sudah apa. Pernah mengalami lah sebelumnya, sudah pernah melewati. Termasuk breaking yang dilakukan Pak Muiz di Elkanol, Pak Fatoni sudah melakukan semua. Jadi bodoh, tenang. Iya. Kalau teman-teman yang lain mikirnya, aduh kok kayak capek. Terus apalagi yang usul berdoa setiap sesi itu terlalu sepaneng Pak. Sampai terlalu serius saya. Mintanya doa setiap sesi. Itu yang bapak-bapak itu pokok sampai itu saking apa ya, terlalu serius itu tadi. Iya. Sehingga sepaneng itu tadi akhirnya berdoa setiap sesi. Iya. Kalau di kelas Pak,
panjenengan selama 1 bulan ya belajar bersama fasilitator sudah di kelas. Dalam praktek pembelajaran di kelas ada enggak perubahan selama sebelum mengikuti CGP dengan setelah mengikuti program PGP ini? Ya, di sini ada siswa saya kelas 12 teknik pemesinan yang saya terapkan memang sangat berbeda karena ilmu itu harus diperbarui. Meskipun pada saat kuliah, pada saat kita sudah membaca, tapi kayak kalau tidak ada paksaan secara khusus, kayak berat atau lupa lah untuk menerapkan di kelas. Nah, kemarin pada saat sebelum masuk itu saya menyampaikan ke anak-anak itu pikirannya harus bahagia, minimal bentuknya tersenyum dan bentuk apa ya, salaman atau tos kepada teman sejawat sebelum masuk ruangan, Pak. Oke. Saya lihat dulu. Tapi itu kan pertama kan diarahkan dulu. Hari pertama sebelum kegiatan saya keluarkan dulu anak-anak. Coba masuk kelas, kondisinya harus bahagia, minimal raut wajahnya ini mencerminkan kebahagiaan. Dan yo tos lah apa guyon-guyon di baru masuk kelas. Mau masuk kelas. Setelah masuk kelas, saya minta untuk berdoa, tapi berdoanya tidak biasa roti itu bilang gitu aja. Ada Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sebenarnya ini sudah saya terapkan sejak saya 2015, Pak. Tapi kadang tidak konsisten, Pak. Waktunya sudah kupindang praktek gitu anak-anak. Nah, ternyata saya terapkan itu dan juga untuk Pancasila. Karena berita yang viral ada yang hafal Pancasila itu ya, lembaga sebelah itu saya terapkan, termasuk latar belakang seperti itu. Berarti anak-anak melafalkan Pancasila bersama-sama? Bersama-sama dulu, Pak. Serentak itu setelah berdoa. Setelah berdoa dulu itu Pancasila. Nah, membuat kesepakatan kelas bisa dikatakan belum pernah saya kerjakan sebelum CGP. Setelah CGP, lebih spesifiknya setelah LK Karya 0 itu saya terapkan, meskipun tidak nempel di papan yang nulis apa-apa itu, ternyata anak-anak ya kepingin kalau masuk tepat waktu ya istirahat tepat waktu. Jangan sampai istirahat nanti dulu terakhir. Sampai sekarang di sekolah ini ada beberapa bapak guru yang belum sadar hak siswa. Waktunya istirahat nanti dulu. Sedangkan pedagang yang diizinkan masuk itu sudah pulang, Pak. Kalau di luar waktunya istirahat tidak boleh berjualan. Itu anak-anak kadang sakit hati tapi terpendam. Pada saat saya minta untuk menuliskan kesepakatan kelas, maunya apa sih kalau sekolah itu enggak? Ditulis. Kalau siswanya tidak anak nulis dengan sendirinya. Iya, di papan itu tadi, Pak, di papan besar. Tidak usah menyembunyikan, langsung to the point. Kalau di sekolah tidak boleh merokok siswa, guru juga tidak boleh. Memang kan di sekolah kan unek-unek siswa keluar ya? Keluar, Pak. Tapi untuk merokok ini tidak saya florkan ke Bapak Ibu. Soalnya di khususnya guru produktif, di bengkel-bengkel. Kalau di SMA mungkin jadi satu, Pak. Kalau sini ada otomatis ruang guru sebelah ada. Saya bengkelnya itu sudah ada pokjanya masing-masing. Wah, ini biasanya merokok, karaoke dan sebagainya. Terkadang anak-anak itu bukan terkadang. Semuanya anak-anak itu apa ya merasa kok kayak kafe, merokok bebas apa. Nah, itu kok seperti itu. Ternyata akhirnya kesepakatan kelas itu muncul seperti itu dari anak-anak. Jadi saya sampaikan ke teman-teman akhirnya dari kesepakatan itu yang poin yang saya angkat, masuknya tepat waktu, keluarnya juga tepat waktu. Iya, istirahat. Kalau pulang itu kan waktu ya pulang ya pulang, Pak. Ini istirahat berhubungan dengan ini jajanan ini bisa habis. Kehabisan sama. Kalau sudah kehabisan kan wah kasihan anak. Iya. Oke. Setelah kesepakatan itu, Pak, kan itu kan sesuatu yang tidak biasa karena belum pernah dilakukan. Belum pernah. Gimana respon siswa? Merasa lega, puas. Sampai tempat duduk yang pertama seperti ini, saya bentuk model U. Khusus di kelasnya Pak Dedi? Iya, kelas saya. Itu kalau di kelas, Pak. Saya kadang mengajak siswa ke teras masjid membentuk lingkaran. Setelah membentuk lingkaran, baru saya minta untuk berdiri, berputar, menyanyikan lagu Naik ke Puncak Gunung, termasuk anak ini pernah saya terapkan. Saya ngomong 5, anak-anak
mencari temannya 5 untuk 5, berkelompok. oke. Itu di luar pikiran anak-anak. Pokoknya kan milih teman. Oke. Setelah itu padahal tujuan saya untuk memberikan kelompok ini kelompok. Di luar dugaan, kelompoknya kadang nggak tepat kata anak-anak. Nggak tepat itu circle yang sama-sama ada bisanya misalkan. Itu kan bingung. Dibandingkan, silakan milih bebas, pasti milih yang ini. Ini dan temannya yang sudah lebih unggul. Atau sebelumnya CGP itu yang pernah tak terapkan untuk mengelompokkan itu hanya menyebutkan angka 1 sampai 5. Gitu. Tapi 1 kumpul dengan 1, 2 dengan 2. Kan hanya diam Pak, di tempat duduk, duduk jauh seperti ini. Setelah itu hanya menyebutkan, terus kumpul di kelompoknya mana, itu masih kurang bergerak anak-anak. Kalau ngantuk yang tetap ngantuk gitu. Setelah ada nyanyian, gerakan, fisik dan sebagainya, sudah mulai fokus Pak. Seperti yang dikatakan Pak Arafat pada saat outbound di sekolah ini. Jadi 3 menit pertama, apalagi anak itu bangun tidur ataupun habis olahraga, jangan langsung jebret pelajaran, masih di bawah alam. Ya itu tidak boleh. Itu kalau bangun tidur langsung dikasih, kalau tidak pintar itu bisa gila katanya. Jadi yang dilakukan outbounder dari Surabaya itu dengan guru penggerak sama Pak. Di awal itu ada ice breathing-nya untuk menarik siswa masuk fokus di kegiatan itu. Itu banyak sekali. Termasuk pada saat PPG saya sampaikan, apakah diperlukan setelah persepsi pembelajaran saya berikan ice breathing. Ini bagus Pak Edi kan CGP. Biar teman-teman yang lain malah mengikuti. Ternyata di CGP diajari seperti itu. Tidak moro-moro meskipun mesin baris seperti bedah rumah. Mari kita bekerja pakai ini kalau tidak siap belum sarapan apa-apa, waduh bisa geblak Pak. Saking seriusnya, saking tegangnya itu sebenarnya jika diterapkan keseluruhan kelas itu ya didengarnya itu enak. Kenapa? Setiap kelas kan pasti ada kegiatan, kelas 11, kelas 12. Ini kan enggak, setelah berdoa, anak-anak buka buku halaman sekian atau buka LCD proyektor, ini jedek. Nah ini, apalagi anak punya masalah dari rumah. Nah ini Pak. Bawa masalah dari rumah tambah blank akhirnya. Tambah blank. Nah, itu yang Pak Dedi rasakan artinya respon positif dari siswa. Respon positif ya. Jadi termasuk yang biasa Pak Dedi lakukan sebelum mengikuti CGP. Setelah CGP, Lokakarya 0, kemudian ketemu dengan siswa, belajar daring dengan fasilitator. Dalam diri ini ada enggak ya perubahan? Oh saya awalnya ngajarnya begini, akhirnya jadi begini. Ada enggak itu kira-kira? Ada sekali Pak. Saya sempat merasa kaku, waduh anak ini kok nggak bisa seperti ini, saya harus bagaimana. Itu kan sempat namanya kan tuntutan gitu. Betul. Nah, kalau menuntut itu kan seperti di pengadilan gitu ya. Jaksa penuntut umum mau dituntut mau nggak mau harus kena gitu. Iya. Di Ki Hajar Dewantara kan harus menuntun. Jadi kalau memang kodrat alamnya beda, ini kan rumahnya kota ini. Ini kota di rumah mana tadi? Di Toga. Nah, Toga. Anak kota asli. Sedangkan yang anak kota itu hanya satu ini Pak. Alamnya kan di kota Pak. Alamnya anak kan di kota. Terus alamnya yang lain, ya yang dikatakan Gus Dur, jangan lewat situ Pak. Lawan. Jadi sampai sini yang dibahas maling, sapi. Akhirnya rencananya itu wah aneh-aneh. Iya. Jadi saya pertama juga kaget. Ternyata lingkungannya juga lingkungan keras Pak. Lingkungan anak-anak ya. Lingkungan anak-anak. Nah kalau ini tidak ngerti, maling sapi itu kayak amung, tidak ada sapi bisa dikatakan anak kota. Nah anak kota itu ternyata kalau bekerja tidak ada rasa malu Pak. Mohon maaf, ini setelah maghrib sampai jam 2 malam, ini jaga kafe, ketan di depannya Pondok Iga Embong Kembar. Iya. Ini yang lain, yang kayaknya itu keluarganya itu mampu, padahal kan podoai mengandalkan orang tua. Ini enggak, ini tidak seperti itu. Akhirnya disitulah saya merasakan, oh tidak bisa anak pedesaan mau diharuskan seperti anak kota. Termasuk anak kota diharuskan dengan anak pedesaan tidak bisa. Hujan-hujanan Pak, hujan-hujanan sepak bola
ini tak ikut. Tapi yang rumahnya wis itu hujan-hujanan wis. Lebih memilih sepak bola hujan-hujanan ketimbang dia di kelas ikuti pelajaran sambil berpikir kalau saya ikut hujan-hujanan besok kan baju basah. Terus bisa sakit. Karena pada saat tak mikir itu, sakit tidak masuk. Jadi dari situ tidak bisa. Mau disamakan tidak bisa. Jadi kata-kata KKM di sekolah itu masih menuntut kalau menurut saya. Masih menuntut bukan menuntun. Karena bukan kualitatif nilainya, masih kuantitatif. Kalau sudah berdasarkan angka, kalau tidak 7, tidak naik gitu. Tapi kalau masih kualitatif, si A kompetensi di bidang gambar dan juga bahasa Inggris. Kan sudah, apalagi 2, 1 aja yang kompeten bisa kan sesuai kodratnya Pak. Kalau semua pelajaran, Pak Muiz saja ya PAI gitu. Pak Muiz monggo menggambar kan yuk. Nggak bisa. Nah, itu. Nggak bisa. Itu. Iya. Itu masalah perlahan saya terapkan di kelas. Meskipun mungkin image warga SMK Negeri Kelakah, terutama gurunya, anak mesin itu angkatan pertama 2-3 kan 2015 Pak. Saya pertama kali masuk sini masih anak muda, jiwanya membara. Jadi kalau ada kata-kata itu sama tak tantang saya Pak. Siswa pada saat itu pernah terjadi seperti ini. Angkatan pertama kan besar-besar Pak. Saya baru lulus kuliah itu 2015. Iya beranikan seragamnya. Tak lepas baju saya Pak. Pada saat itu mau duel di kelas sama siswa. Nah itu berarti saya itu ya sama kalau gitu. Menuruti siswa seperti itu. Nah setelah mengikuti ini saya baru sadar ternyata kalau mau dituntut ya tidak bisa sama. Yang anak kota sudah biarkan circle-nya di kota kebiasaan seperti itu pasti akan dibawa ke sini. Yang circle-nya habitatnya di desa, yang latar belakangnya itu ya tamat SD kan sudah bagus betul. Apalagi didikan orang tua, kepinginnya itu sekolah menata dari pagi sampai pulang beres. Setelah pulang, subuh udah dibangunin Pak. Maunya beres. Itu akhirnya itu beda. Jadi beda alam. Iya beda alam. Menurut saya Pak Dedi betul-betul merasakan perbedaan sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan CGP. Kerasa banget berarti Pak. Sangat terasa Pak. Sangat terasa. Oke, ada enggak Pak ya? Karena sambil minum enggak apa-apa. Oke, enggak apa-apa, monggo. Enggak begini, minum. Kalau di kelas Pak Dedi selama ini ada enggak ya dalam kurun waktu 1 bulan, rentang 1 bulan, ada enggak ya inovasi atau implementasi filosofi KHD yang Pak Dedi terapkan di kelas yang awalnya enggak ada menjadi ada? Contoh salah satunya tadi adalah kesepakatan kelas. Ada enggak yang lain? Yang pertama itu harus senyum salam sapa baik teman sejawat maupun kepada guru. Karena di sini nih bisa Pak, dengan teman sejawat bisa. Dari itu tak paksakan ya, tak paksakan. Memang di sini ini rentan gesekan ya Pak, rentan gesekan antar siswa karena basicnya ya Madura swasta gitu. Terus labelnya itu SMK Negeri Kelakah Pola Pesantren, labelnya. Tetapi pada saat di lapangan kok tidak bisa mencerminkan pesantren. Minimal kalau ada guru itu ya menyapa atau agak linglung dan sebagainya. Nah, itu saya mencoba perlahan, minimal itu ya Assalamualaikum, menyapa. Itu hanya beberapa siswa yang awal-awalnya. Setelah itu ikut-ikut Pak. Nah, pertama itu ada anak duduk di atas meja. Kita ada guru lewat, pasti dia lompat turun dengan agak ketakutan. Setelah saya sampaikan seperti itu, karena semua guru di sekolah itu gurunya anak-anak kan itu, meskipun tidak mengajar guru akuntansi, ya jelas tidak mengajar anak-anak. Tapi pada saat saya sampaikan agak berkurang untuk menggodain ibu-ibu yang muda, ini kan di sini ada ibu-ibu muda gitu lah, guru-guru muda ya bisa dikatakan waduh ibu cantik gitu sama anak-anak itu agak berkurang untuk menggodain, lebih menghargai dan juga lebih ke salam, assalamualaikum dan sebagainya. Nah, di depan sana itu program sekolah juga ada
menyambut siswa. Berjalan Pak? Berjalan kalau pagi sampai ke jam pertama itu Pak. Jam pertama. Setelah itu kan Bapak Ibu guru ada yang masuk mengerjakan yang lain. Nah, siswa yang terlambat ini terkadang itu malah menjadi kejar-kejaran, bukan disambut. Misalkan disambut baik-baik, mungkin dia tidak akan ketakutan anak-anak. Telat sudah masuk. Oke. Telat 5 menit masuk sudah. Nah, itu yang menjadi masalah. Telat kan pasti dihukum Pak. Di sini. Iya. Telat itu indikasinya itu pasti dihukum kata anak-anak. Pikirannya anak-anak, tapi ya memang dihukum. Di sini memang dihukum ya bersih-bersih. Kalau sebelumnya malah lebih keras. Push up, squat jump, jalan jongkok apa. Nah, perlahan setelah ada implementasi kurikulum merdeka sudah berkurang menjadi kebersihan lingkungan. Yang terlambat. Kalau saya yang piket, karena yang piket kan bergantian Pak. Saya setiap hari Jumat. Sebelumnya itu hari Kamis itu. Ya, hari Selasa gitu, sekarang hari Jumat itu pasti saya minta untuk membaca syahadat Pak. Ternyata tak jarang anak yang tidak bisa syahadat Pak. Artinya maksudnya. Artinya. Okay. Baca syahadat artinya tak gitu kan. Bingung Pak. Masalah mau mengartikan itu. Ya kalau secara umum tidak ada Tuhan selain Allah baru bingung lagi gitu. Nah itu ada ustadz yang piket, saya arahkan. Coba tanya ke ustadz imam, ustadz ini. Sederhana ya, Sederhana, tapi ini kan paling dasar. Islam ini kan ya paling dasar. Nomor 1. Betul. Lah iya. Saya sempat menyampaikan seperti ini ke teman-teman. Oke lah, yang lain potensi dan sebagainya itu unggul. Tapi ya, rukun Islam pertama itu tentang syahadat. Rukun iman yang pertama kan tentang Tuhan. Betul. Pancasila juga ketuhanan. Nah, kan tiga-tiganya kan ya sinkron. Ini sempat saya tulis di post question jurnal mingguan. Bukan Pak, ya, bukan. Yang begitu. Ya. Nah, seperti saya sampaikan di awal-awal itu di Pancasila ya nomor 1, rukun Islam nomor 1, rukun iman nomor 1. Makanya saya mengangkat budi pekerti di bidang keagamaan di sekolah itu. Termasuk bahasa kelompokannya diangkat. Kabupaten Lumajang, kota pesantren. Nah, ini yang ingin diangkat seperti itu, meskipun di kota yang lain ya banyak Pak. Nah, setelah ngomong seperti itu anak-anak menyadari, oh ternyata kalau jamnya Pak Dedi ini harus siap. Ditanya pertama syahadat, terus rukun Islam, akhirnya hafal anak-anak Pak, menjadi hafal. Kenapa di pembelajaran ditanya? Iya, kenapa kok pembelajaran di pesantren kok tidak diterapkan seperti itu? Sholat jenazah, pasti ada praktek sholat jenazah, pasti. Nah, tetapi setelah ditanyakan, ayo syahadat, bingung Pak. Terus sholatnya apakah ada syahadatnya nanti pada saat sholat atau bagian? Kan yang utamanya itu ya syahadat dulu. Saya menyampaikan gitu. Terus kamu kalau syahadat aja tidak bisa, at-tahiyatnya itu kamu ada syahadatnya apa enggak gitu kan sampai kanan. Ya ada Pak, itu kan bukan syahadat namanya sholat gitu. Temuan gitu. Iya, temuan. Kalau di menurut Pak Dedi sendiri sudah 1 bulan belajar daring, kompetensi yang sudah Pak Dedi miliki yang merasa menurut Pak Dedi oh ini sudah baik dalam diri saya. Apa kira-kira? Sudah kompetensi yang sudah meningkat. Ya, kolaborasi bersama teman saya tingkatkan karena saya merasa di sini kok sering keluar dinas luar acara ini yang mendukung bagi yang mendukung lah, tapi bagi yang itu loh dolanan ada yang itulah hanya main refreshing keluar kota itu malah saya ngajaknya itu bukan secara lisan tapi saya nge-share informasi seperti GCC dalam grup sekolah. Nah, yang ngomong dolanan itu tidak berani untuk berkompetisi. Nah, padahal kalau kita merangkai gagal merencanakan sesuatu, berarti kan itu juga merangkai kegagalan. Merencanakan kegagalan juga, belum melangkah wis bingung. Terus saya sampaikan gini, itu yang pertama. Yang kedua, ke teman-teman terutama yang di teknik mesin, kalau kita mendaftar, itu peluang menangnya itu 50%. A menang, B kalah. Tapi ketika kita tidak melangkah untuk mendaftar, jawabannya 100%. Pasti kalah. Tak gitu kan? Iya, betul. Sejak 2019 Covid itu berapa? 2020 awal.
Nah, 2020 awal itu LKS masih tatap muka, itu di Tulungagung, tingkat Jawa Timur. Saya mengantarkan siswa di bidang meteorologi. Saya sampaikan ke sekolah, kalau kita tidak pernah berangkat, Pak, kita tidak akan tahu potensi, hanya jago kandang. Akhirnya peringkat 5 di Jawa Timur, Pak. Nah, sampai 3 tahun ini Jawa Timur terus, sampai endingnya saya dihadiahi ini, lab CAD. Bisa saja loh Pak, di undang-undangnya permen apa itu, banyak sekali yang bisa dibelanjakan. Tapi kepala sekolah mengerucut gini sama printer 3 dimensi. Itu ada printer 3 dimensi. Di Lumajang yang teknik mesin masih sini yang punya. Kalau SMA 1 punya tapi yang skalanya lebih kecil. Itu bonus bagi saya meskipun bukan berupa materi. Dari ini kegiatan PK ini materi saya tidak ada. Tapi dari segi penghargaan, sarana pembelajaran terpuaskan. Nah, apalagi ada ini TV ini, wah 72 ini saya tidak seoyong-oyong isi proyektor. Betul. Meskipun ada 2 Pak, saya dibelikan 2. Saya layak tidak pakai ini enak. Apalagi untuk senam pingungin kan enak. Sound system ada, lengkap, itu merupakan penghargaan yang sangat. Jadi kolaborasi ini sudah menurut Pak Dedi sudah meningkat, sudah baik. Termasuk dari top manajemen di humas siswa. Candil itu saya kayak nge-share di grup saya. Kalau pakai di di Pura Lumajang. Iya, ini sudah mau merencanakan. Rumah saya kan di TRK aslinya Pak. Bisa ditransit katanya teman-teman. Monggo, saya akan kondisikan. Meskipun saya tinggal di Kerasan, saya bisa kondisikan. Tapi saya merasa meskipun saya tidak mengajak bergerak secara langsung, tapi kan sudah tergerak itu teman-teman itu dari hal kecil bisa berjalan menjadi program sekolah. Nah, saya sebelum ikut CGP itu memang dianggap provokator sama teman-teman. Dikatakan provokator itu mau merencanakan kegiatan apa, pasti saya mau memberikan ide. Sampai ditunjuk instruktur outbound setiap tahun. Saya. Nah sekarang ini kebetulan pakai IO besok ini. Pakai IO itu kayak kerja, jadi saya lebih santai. Hanya diberikan tugas pembawa acara pisah kenang nanti. Wah, tetap aja Pak, tetap itu satu sekolah itu. Satu sekolah keluarga besar Pak, 5 bis sama anak istri. Dengan keluarganya anak berarti istri, ya. Iya, itu sekitar 96 kamar hotel Pak yang diberikan. Cuma pakai IO ini ya. Pakai IO. Jadi santai. Tapi IO-nya kan saya nyari Pak. Oh. Tetap pasrah ke saya mencarikan gini. Akhirnya ya terjadi seperti itu. Masuk skenario saya yang perancang kemarin pada saat ada rapat internal itu, meskipun saya tidak menjadi top manajemen, waka-waka bukan wakal ya, tapi saya bisa memberikan masukan, meskipun bukan saya yang mengajak menggerak, tapi kan dipakai. Idenya ini apa, ini memberikan kejutan kepada kepala sekolah seperti apa, itu saya anggap itu sudah bergerak dan menggerakkan itu. Sehingga kolaborasi itu merasa kolaborasi sudah bagus ini. Nah, sebaliknya Pak Dedi, itu kan kolaborasi menurut Pak Dedi sudah bagus. Kira-kira yang perlu ditingkatkan dari diri Pak Dedi apa kira-kira yang belum? Ini kayaknya perlu ditingkatkan ini kayaknya sebelum bagus ini. Kalau dikatakan itu saya melihat dari LK kemarin, pembelajaran berpusat pada murid dan sebagainya, karena masih teacher center Pak. Berpihak pada murid ya. Ini masih saya lihat kok masih teacher center. Karena pembelajaran saya berarti belum berpihak pada murid itu. Saya anggap belum memang. Saya anggap belum. Meskipun anak-anak itu juga mencari sendiri sumber. Tapi setelah saya lihat mencari sumber yang simpel, tidak sesuai KD yang akan saya capai, akhirnya tetap saya carikan video yang sesuai dengan KD yang akan saya ajarkan. Akhirnya tutorialnya di sini. Nonton tutorial di sini, anak mempraktikkan di belakang. Nah ini belum itu Pak. Oke. Belum ya. Berarti itu yang perlu ditingkatkan. Betul. Inovasi dalam pembelajaran menyampaikan materi kepada anak-anak. Kira-kira begitu Pak Dedi ya. Oke, terima kasih Pak Dedi. Berikutnya saya ingin tahu kerangka portofolio panjenengan. Sudah buat judul sama foto Pak. Oh, judul Dian ya di Google Set ya? Iya. Ada ya, bisa ditunjukkan. Ada. Nanti bisa. Kalau yang ini apa Pak ini Pak? Yang itu saya cetak. Oh, yang dicetak. Tempe panjenengan Pak? Tempe dulu. Wah,
masih muda Pak Desi. 1992. Iya. Aduh, muda banget. Sudah P3K. Istri saya malah 2019 PNS ya. Saya 93. berarti. Oh, mungkin. Istri saya 93 Pak. Sudah duluan ya. Berapa putranya Pak Desi? 2 Pak. 2. Kalau sama-sama ngajar siapa di rumah Pak? Waduh ini Pak. Saya juga merasa bersalah pada anak daycare Pak. Daycare itu tempat penitipan anak. Bahasa kerennya daycare. Oh, orang tua enggak ada di rumah? Loh, saya kan di Kraksan Pak. Enggak, maksudnya di situ enggak rumahnya istri. Loh, istri itu Candipuro Pak. Oh, itu enggak ada orang berarti. Loh, sekarang itu kalau saya berangkat kosong. Anak-anak itu Di daycare, di- di daycare. Di sana itu ada tempat yang agak terkenal, Gunawit, Namiran namanya itu. Miliknya Pak Bupati yang ketangkep itu. Iya. Ya, masih seperti ini Pak. Tapi kalau misalkan mau isi ini kan sudah ada semua tapi tidak kesentuh Pak. Malah LLS dibuat. Saya juga ini adminnya Prayona Maret. Saya minta cuti selama 6 bulan kan. Admin apa itu? Prayona Maret. Apa itu? Prayona Maret, Indomaret gitu lah. Oh. Seperti Indomaret tapi Oh, iya, iya, khusus iya. ini wajib belanja Pak. Ini gitu aja belum ada ya Pak. Enggak ada apa-apa ini ya. Iya belum. Sampai itu. Ini pun saya kerjakan di Loka Karya Mall Pak. Profil Belum Pak. vaksinnya. Belum ada. Tapi kan tidak ada semua. Belum sertifikat loh. Saya sudah kumpulkan untuk PPG kan memang diminta. Kemarin malah ada magang guru 1 bulan. Iya. Ya hanya ini aja ya. Iya, Tiga iya. Kalau platformnya kan pakai Google Search seperti yang di buku Iya, panduan ya, iya. di buku panduan. Nah, ini juga menu-menunya, menu barnya kan sudah sesuai. Sesuai, Iya. iya, sudah sesuai. Isinya yang Isi- nggak sesuai, nggak ada. isinya yang enggak Iya. ada. Ini. Berarti dicicil aja. Iya. Ya. Bagi nanti waktu Loka Karya 1 itu harapannya sudah jadi, sudah rapi, sudah ada lah yang bisa ditunjukkan. Boleh ditampilkan ya? Ya harapannya begitu, sudah melalui 1 bulan ini pembelajaran. Iya. Jadi apa ini yang perlu dimasukkan ke dalam portofolio digital, aksi nyata atau apa, kemudian ya termasuk dokumentasi kegiatan kita seperti saat ini itu juga dimasukkan. Maunya begitu. Cuma ini kan tidak ada isinya Pak. Belum Pak. Ini tinggal ngupload itu sudah. Iya. Memang tinggal itu memang anu Pak. Akhirnya Tertinggal. iya, akhirnya ditinggal. Tri, fotokan Tri. Akhirnya ditinggal. Hanya tinggal kita aja hanya ditinggal. Ya ini memang tidak ada isinya apa-apa Pak. Nggak ada Pak. Iya. Memang betul-betul murni Pak. Ini aja jam berapa itu setelah saya izin ke dosen untuk ngeprint tadi nganu kan. Iya. Saya beruntung panjenengan mau ini. Baik, mau saya sudah. Loh, saya harus PPL soalnya Pak. Tanggal 1 sudah UAS ganjil. Siswanya. Oh, UAS siswa. Ya. UAS siswa. Tapi kan saya tidak bisa ngajar. Saya harus PPL 1 aksi nyata PPG. Oke. Nah, itu akhirnya saya aduh gimana Rabu udah ada. Di foto tuh nih. Iya. Terus ternyata kok WA Senin Pak Muiz Pak ini tepat ini. Tepat di Rebo saya sudah bisa action. Besok saya mau action tidak bisa. Undangannya jadi itu Pak jam 9 sampai jam 16 Pak. Baru dikirim Pak ini Pak. Sama 9 pagi Pak. Jam 9 pagi. Nah, 9 pagi sampai 16 tuh aduh. Gimana dengan PPG-nya dengan anu aduh. PPG ada nih Pak. Ada. Besok harus presentasi saya. Tadi sudah ada presentasi. Ini deh. Di Sebul Pisang Kirana Kas Lumajang. Nah, Saka itu nama anak saya yang kedua Pak. Yang pertama itu Erlangga, panggilannya Gaga. Saya punya brand Mr. Gaga. Sebelum pandemi saya punya outlet minuman 13 Pak. Wih, Setelah pandemi tinggal 1 terus saya lepas. di mana itu? Di depan kecamatan ini. Oh dulunya Probolinggo ada 1, Jember ada 1. Minuman apa Pak? Boba ini. Sudah ada 13. Rumahnya ini Pak setiap bulan tidak mikir gaji saya Pak. Sekarang mikir lagi Pak. Lah itu awalnya gimana itu? Tumbuh boba-boba. Istri saya ini dengan saya hanya tidur yang tidak membahas langkah ke depan. Terus terang ini. Diskusinya lancar ya. Diskusinya terus Alhamdulillah. terus sampai diranjang diskusi Pak. Sampai ini bengkel las itu Pak. Bengkel las saya punya. Ya apa ya? Saya ingatkan gini.
ini saya kerja plus. Itu saya masih GTT pada itu. GTT. Saya kalau mendapatkan uang seperti saya tabung, saya mau daftarkan ke Tanah Suci gitu kan. Sampai lunas tuh Pak, saya Pak. Sampai lunas gara-gara yo minuman, yo bengkel las. Setelah lunas, tutup semua Pak. Setelah saya mendapatkan porsi itu, tutup semua. Tahun berapa itu daftarnya itu? 20 kayaknya. 2020. Tapi akhirnya tutup. Yang tutup usahanya. Iya ya, tapi sudah lunas. Sudah. Tinggal nunggu kan. Ini patah niatkan gimana lagi? Berarti perlu niat yang baru. Saya sama istri juga heran Pak. Setelah melakukan prosesi, ada wis. Plus Pak, bengkel itu macet Pak. Saya bengkel di Randuagung sini Pak. Yang kerja alumni itu. Waduh, ini harus gimana ini? Oke, kembali ke Ya Pak. apa portofolio ya. Ya memang sementara kan yang isinya ini Pak ya? Iya, belum ada isinya memang sementara. Iya. Ya enggak apa-apa. Kalau dicontoh Pak Didi kan sudah tahu ya yang dicontohkan Iya, waktu iya, Luka Karya iya. 0 itu. Iya. Saya sebelum mengerjakan kegiatan PPG, kudu saya browsing dulu lah untuk membuka jendela dunia. Oke. Ya meskipun yo hanya hanya seperti ini yo akhirnya yang kerjakannya di sini juga. Iya. Yang penting sudah ada ditunjukkan, ini memang progresnya yang dibutuhkan Pak. Iya. Progresnya termasuk pembelajaran saat daring itu panjenengan cantumkan di sini nanti. Nah, menu-menu itu juga boleh ditambahkan asalkan ada hubungannya dengan kegiatan bergerak. Nggak bisa banyak, wah segini aja ada isinya. Iya benar dengan nggak ada isinya ini. Lah ini dirupakan gambar kemudian ditampilkan di situ kan bagus Pak. Iya itu sudah JPG Pak. JPG itu sudah JPG. Lah ya JPEG kemudian dirupakan JPEG ya. Iya. Nah, ditampilkan di bagian depan kan bagus sudah Pak. Sudah bagus. Nih. Iya, kalau menjadi punya Pak Mukis itu kayaknya masih panjang prosesnya. Ya itu dicicil Pak. Nggak bisa itu diselesaikan sekali duduk itu nggak bisa. Saya coba saya buka ya. Tadi juga saya contohkan ke Bu Bukus dulu jadi Pak? Hah? Bukus dulu jadi? Jadi fotonya nggak di depan. Ya sama seperti wah ini ada fotonya ini? Iya. Cuma ini di beranda itu sudah ada punya Bu Husnul. Lebih baik Bu Husnul ya? Di beranda punya Bu Husnul sudah ada. Pak belum selesai Pak, ada apa-apa Bu, nanti sambil lalu diselesaikan. Ini dicicil kalau punya saya ini Pak, ya nggak bisa sekali waktu memang selesainya. Nah ini kan di kanvas nantinya, di kanvas. Ini ya, ini buang backgroundnya, buat backgroundnya di kanvas. Kan itu harus polos backgroundnya. Yang ini lebih mudah motongnya. Ini PNG ini, enggak ini nggak polos, nggak polos ini. Ini foto waktu di Kemdikbud 2017. Yang begini kan lama kalau ini buatnya Pak. Ya memang nanti panjenengan juga bisa seperti ini kalau sudah dicicil. Yang jadi masalah itu kan karena dikerjakan sekali duduk. Iya. Bisa tak kerjakan sekarang. Terus pecutnya itu kalau tidak di der nggak jalan Pak. Misalkan ini dimasukkan pada dalam bentuk aksi nyata atau apa kan pasti ke bawah. Oh iya. Oh iya harus selesai. Nah iya ini saya di grup teman-teman yang tidak ada PP sama Fasil itu tidak pernah bahas itu kan. Saya dibahas tugas lihat refleksi gimana refleksi bingung Pak Rauf itu Mas kiriman refleksi apa contohnya wah itu tidak pernah bahas ini bisa saya jamin mungkin Pak Herman kok yang jadi Pak Herman sama ini Bu Nani karena instruktur apa pemateri ini biasanya pemateri Google Set ini Bu Nani itu Bu Nani SMP Pak. Ya Sambo oke Sombo. Iya. Ini, kalau Pak Herman itu Pak Herman sudah jadi waktu Loka Karya. Lah iya hanya itu yang saya minta yang itu lain. Kan nyampaikan saya sudah belajar Pak dari CGP sebelumnya gitu kan dia. Ya. Iya. Ya enggak apa-apa nanti dicicil aja Pak. Bisa. Tapi ini istri tidak punya ini. Oh gitu. Pak Fatoni baru punya. Oh belum mungkin waktu itu ya. Waktu ngomongnya tidak pernah disampaikan ini. Oh ya belum berarti. Angkatan 4. Iya. Pak Fatoni sudah mulai. Ini karena LMS itu kan terbatas Pak. Jadi nanti kita selesai CGP kan ya sudah aksesnya kan hilang. Bagian dari apa menjaga dokumentasi kita selama kegiatan PGB itu selama 6 bulan. Sudah bisa buka lagi kalau sudah selesai ya Pak? Ya karena sudah selesai. Maksud saya suatu ketika LMS itu kan akan tergantikan oleh yang lain. Nah kalau ini kan kita yang mengendalikan Pak. Oh saya dulu pernah buat aksi nyata, letakkan di sini. Saya pernah buat apa, letakkan di sini. Kan gitu. Maunya begitu. Oke, tapi komponen-komponennya sudah sesuai Pak ya? Sudah. Oke, sudah sesuai.
Oh, di sini ada semua, tinggal ngupload ya Pak, otomatis. Apa itu? Screenshotnya sini, ya, tinggal masukkan kalau ada tak kolaborasi atau apa gitu. Ya. Kalau anu Pak, apa jenengan waktu belajaran daring punya rekaman videonya? Nggak punya ya, nggak pernah ngerekam. Yang rekam hasil ya. Iya. Yang rekam hasil. Direkam sekali nggak apa-apa. Hanya foto-foto Pak. Iya, sesekali direkam. Ini Pak Mali. Ini dua loh, guru penggerak sama PPG. Oh, Sering kayak gini Pak. Sering. iya. Berarti dia buka browser 2 ya. Ini suaranya gimana Pak? Balapan Pak. Tapi tak siasati, saya kalau presentasi PPG mesti pagi. Mau dijen saya presentasi dulu. Oke. Setelah itu kalau guru penggerak kan mesti siang. Jam 1 lah, nah itu sudah kena ya. Ini yang diskusi kecil nih, yang membuat istilah kok bermain ini, kolaborasi, berpusat pada murid, refleksi, mandiri, inovatif. Wah, ini yang Itu kan sudah bagian dari inovasi itu sebenarnya Pak. Panjenengan kan kalau tadi cerita di awal kita ya, semangat untuk berkompetisi itu tinggi. Saya malah kapan hari waktu GCC di WA sama Pak Kacap, Pak Makrus. Saya Pak Makrus posisi di mana? Ternyata ngajak foto. Yang dari Lumajang satu-satunya cuma saya. Saya sampaikan Pak, semangat kompetisi teman-teman itu perlu digenjot. Saya yakin di beberapa sekolah SMA SMK di Kabupaten Lumajang semangat berkompetisinya 1-2 pasti ada yang tinggi. Cuma mungkin perhatian dari cabang dinas kurang. Nah itu saya sampaikan begitu harapannya, karena 2 tahun ini saya ikut GCC sendirian di Lumajang. Yang lolos. Kalau yang ikut nggak tahu saya. Makanya itu pernah diundang kumpul Pak Mukis itu pernah. Ada kucing Pak. GCC Lumajang? Iya, bukan Lumajang, wilayah Jember, Kadin wilayah Jember. Oh, di SMA Kencong. Iya, pernah. Terus yang ini 2022 ini online. Betul. Nggak mau saya betul semangat mereka berkompetisi tinggi, tapi kan apa adanya mereka. Iya, maksudnya nggak diseriusi, ayo diseriusi gitu. Kejar sertifikat itu Pak, yang berapa JP itu Pak, teman-teman itu. Maksud saya ini diseriusi ya ada pembinaan lah gitu loh dari cabang dinas apa. Ini perlu memang sekali perlu seperti panjenengan kan semangat kompetisinya kan sudah tinggi. Kenapa kok nggak berhasil? Lah itu perlu dievaluasi. Kan begitu. Bola pernah ada bimbingan dari manajemen enggak pernah. Ayo panitia tuh tanya udah Pak. Iya. Tanya ikut siapa Pak? Udah ikut. Itu toh enggak ada. Ini sampai saya Pak Fotoni sama Pak Fotoni kan ada vokal. Pak Fatoni itu apa Pak di sini Pak? Kurikulumnya. Kan tahu jadi kan? Iya. Di di Kelaka ini ada SD atau apa, MI atau apa. Yang lulus guru penggerak itu dapat reward 2,5 juta dari kepala sekolah. Dapat gurunya yang dapat dispenser, pokoknya lengkap Pak. Iya toh. Betul Pak. Ini Pak Fatoni yang menyampaikan. Akhirnya saya sampaikan di forum sekolah, di WA sekolah saya sampaikan. Ya agak ramai waktu itu. Sampai dulu yang komen ternyata yang itu kan swasta, yang punya itu DPR ya kan. Kalau SMK Kelaka kan punya kan NKRI, pemerintah lah gitu kan, kepala dapat lah gitu kan. Maksud saya terakhir usul kepala sekolah. Ini panjenengan maupun selama kepemimpinan panjenengan, termasuk selama saya di sini belum pernah ada guru yang mendapatkan penghargaan. Minimal yang datang pagi siapa? Kasih penghargaan. Ternyata baru sadar. Mau direncanakan di Jogja besok. Yang nggak tahu kategorinya wis. Iya. Haknya kepala sekolah kan. Hak prerogatif kepala sekolah. Saya mengenal baik dengan Pak Widodo ya. Pak Widodo itu mendukung sekali memang dulu ketika di TP Bu Zahra itu teman guru ya. Iya. Ya didukung banget. Didukung. Jadi ada guru yang berprestasi, semangat ikut kompetisi, saya didorong, diberi penghargaan memang. Itu luar biasa Pak Widodo. Semangat berkompetisi, semangat mendukung teman-teman yang berkompetisi itu dia ada semangatnya ada. Ya mungkin perlu diulang seperti yang disampaikan Pak Dedi hingga memberi penghargaan. Kalau yang lolos guru penggerak dapat uang, nah itu contohnya ada ya Pak? Iya, itu luar biasa itu. Saya juga Pak
Fatoni itu kan agak vokal, Iya. saya juga kaget. Itu disampaikan pada forum PKKS kemarin. Sama Pak Fatoni. Iya Pak Sasa, di instrumennya ada loh Pak. PKKS itu saya juga ikut panitia inti PKKS. Sekolah memberikan apresiasi. Oh iya, iya di sekolah saya baru saja PKKS. Betul. Ada kan Pak? Ada. Tapi kan belum pernah. Nggak di sini. ada. Nah, Nggak pernah. sampai mau dibuatkan sertifikat, Bu Nur itu ketuanya Pak di sini Pak, PKKS. Apakah perlu dibuatkan sertifikat? Tak usah Bu Nur. Kalau tidak ada, biarkan tidak ada, biar ketahuan. Kalau itu tidak ada. Betul, betul. Nah, kalau mengada-ngadakan. nah, biasanya kan gitu Pak ya. Iya, iya. Ternyata tidak diterapkan. Wah, ini. Itu di sekolah saya juga sama gitu ya, di beberapa tempat sama lah. Ya mungkin juga perlu ini ya. Karena memang tidak semua orang semangat berkompetisinya tinggi kemudian dapat penghargaan. Nah, iya. Kita kembali ke bahasan kita, Pak. Iya. Mungkin ini yang terakhir, Pak, mungkin ya. Dari pertemuan ini apa yang Pak Dedi bisa petik ya, yang bisa diambil dari bincang-bincang kita setelah 1 jaman lebih ini? Pertama, pengalaman yang sangat luar biasa ketemu Pak Muiz secara 4 mata ini. Sebelumnya kan Bareng-bareng. pada saat di sana itu saya fokusnya BP saya Pak Muiz, saya mencari informasi Pak Fatoni. Pak Fatoni kata pertama itu orang hebat, Pak Muiz orang hebat. Saya penasaran hebatnya di mana? Punya percetakan yang bisa menerbitkan ISSN buku, gitu kan? Iya. Iya. Setelah itu Bu Nur juga menyampaikan, oh ya beliau baru selesai program doktor. Jadi pertama itu saya mencari informasi itu dari pribadinya Pak Muiz, dari 2 atasan saya juga menyampaikan, wah ini positif. Setelah di Lokakarya ternyata enak. Nah, kalau PP yang lain itu terutama Bu Rini itu kayak komunikasi barang Pak ya, komunikasinya betul. agak pasif. Ya mungkin karena tidak terbiasa. Iya, saya melihat Pak Muiz ini sudah orang berpengalaman dan saya harus mencari apa-apa yang positif saya ambil dari beliaunya gini bentuk cara bicara, PD-nya di depan publik. Itu modal pertama. Nah, PD-nya di depan publik itu harus saya harus saya serap, dan juga informasi khususnya hari ini banyak sekali dari segi kompetisi GCC, terus Pak Muiz ini memberikan motivasi, semangat. Itu tidak semua guru mengkomunikasikan dengan halus, dengan kayak ada bercandanya, tapi itu kan motivasi, akan mengena dari kosakata yang dipakai. Yang pertama saya ingat itu si pakai short. Sampai sekarang saya kalau omong-omongan sama istri itu kadang mau memberikan, wah ini reward paling tidak itu luar biasa, si pakai sota gitu kan. Sampai sekarang itu yang pertama yang saya kata-kata itu yang ingat. Iya. Yang berikutnya saya juga kemarin banyak belajar, ternyata untuk menuju juara di GCC itu tidak mudah seperti yang Pak Muiz. Betul Pak. Lalu setelah saya tanya ini, ternyata penerbitnya bukan penerbitnya sendiri itu. Iya. Nah, sampai segitunya. Terus kontennya, memang saya pernah ikut di pengembangan produk kreatif itu kan Kemendikbud Pak, hanya bekerja sama dengan BPMP Video Malang itu yang diangkat kalau bisa minimal 4.0 kan itu minimal. Termasuk mesin yang saya gunakan, coba rakit mesin, dan ini kira-kira sudah level berapa, revolusi industri level berapa. Ya kan sementara 2, karena hanya pakai motor. Yang pertama itu pakai engkol tangan 1.0, 2.0 pakai motor dinamo itu. Kalau 3 sudah ada sensor. Sensor saya kemarin kalau motornya panas, kipas tambahan nyala. Nah, kalau 4.0 output produk yang keluar itu akan terhitung per jamnya berapa. Bisa dihentikan dengan Android, pakai Arduino Uno atau Arduino Uno. Jadi istilahnya sekarang itu teknologinya Internet of Things. Itu saya IoT kan. Tidak mampu saya Pak ke sana. Termasuk satu sekolah ini. Bukan tidak mampu, belum Pak. Nggak, pada saat itu Pak, tuntutan. Oke. 3 hari itu harus membuat produk seperti itu. Telepon sana sini, satu sekolah SMK negeri Kelakar, tidak ada yang mampu. Satu grup se-Indonesia itu dari beberapa provinsi hanya ada satu yang bisa, SMK Negeri Nguling. Pasuruan. Itu
mengadopsi dari Wuling, mobil Wuling. Pak Anu sana, Pak lupa saya. Dulu pernah ke Lumajang orangnya. Itu memang pintar Rayuti itu. Saya pernah ketemu sama orangnya. Oh, sepuh ah. Iya, saya pernah ketemu sama orangnya. Rambutnya agak putih, ada putih. Betul, karena waktu itu saya kepingin belajar aplikasi Android. Oh. Dulu pernah datang ke Lumajang, pernah ngajarin. Cuma tidak lama, aduh lupa. Terus setelah itu beliau tuh memasang sensor tekanan ban kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4. Itu satuannya bar atau PSI, besi gitu kan. Pakai sensor itu outputnya berupa suara. Kalau teknologinya Wuling sendiri itu hanya bunyi beat, seperti safety belt-nya ada di pasar. Gitu. Beliau enggak. Setelah tekanan ban Anda kurang dari sekian bar. Silakan. Bunyi seperti itu. Bunyi seperti itu sampai satu peserta dari 15 se-Indonesia hanya itu yang 4.0. Tapi kan nominalnya sama, dapat 23 juta sama. Tapi dari segi kualitas produk dia unggul. Sampai dihubungi Wuling, mau diambil teknologinya, mau dipatenkan. Aduh, Wuling beli ke Wuling. Ayo, saya juga heran. Ini kok kayak aneh. Terus panjenengan nggak sempat ngobrol sama orangnya? Karena sibuk dengan ini sendiri-sendiri. Sibuk dengan tugasnya masing-masing. Dan itu ketika dipraktekkan memang bisa bunyi seperti itu. Itu kan hanya masih perencanaan prototipe. Nah, ternyata SDM, daya dukung berupa SDM itu alumni ITS fresh graduate. Nah, memang beliaunya sudah di bidang otomotif dan teknologi sudah mumpuni, tapi kedatangan SDM baru dari ITS yang fresh graduate itu kok sopan di sana, di sana. Ilmunya baru. Yang lain wis gedek-gedek semua wis, tak bisa wis. Apalagi materinya itu ekspektasinya tinggi di bidang itu. Malah mau sempat diajarin merakit komputer sehingga bisa tersimpan dengan sekian dengan chip gitu kan. Ini bisa dipasang di mesin atau apa. Ada memori pasang, dia akan jalan sendiri kalau sudah terprogram dan sebagainya. Nah itu sekarang ini di SMK Kerasan istri saya mencoba teknologi itu dengan istrinya dulu apa? Teknik informatika. Saya dulu di Pasirian satu kelas dengan saya, gurunya kan Gunur. Nah, itu saya multimedia dulu. Pada saat daftar kuliah pilihan satu teknik informatika pendidikan, yang kedua pendidikan teknik mesin, tidak lolos saya. Yang kedua yang lolos. Oh, pokoknya duduk teknik mesin bakal tidak Pak. Apa itu gitu. Oke, artinya sudah banyak pelajaran Pak Dedi ya yang kita petik hari ini dari omong-omongan ringan. Sudah banyak ya. Sudah banyak sekali. Nah, yang baik Pak yang sudah panjenengan lakukan di sekolah apa kira-kira Pak yang menurut panjenengan ini sudah iklim sekolah mendukung kan Pak ya? Mendukung. Apa yang sudah baik Pak dan itu perlu ditingkatkan. Di bidang pembelajaran di bidang pembelajaran di sekolah dengan di kelas apa yang sudah baik dan ini kayaknya sudah baik ini dan dipertahankan. Untuk saya pribadi dalam kegiatan pembelajaran terutama tim teaching di MGMP interan ini semuanya mendukung. Sampai saya merasa semua perkataan, semua tindakan saya sampai saya merasakan mau dijadikan fatwa MUI seperti itu. Jadi kalau saya ini dalilnya ini ya seperti itu. Soalnya beliau menganggap yang lolos guru penggerak bukan orang biasa Pak. Di sekolah ini Pak, top manajemen itu daftar semua Pak. Yang lolos hanya Pak Fatoni yang angkatan itu. Oke. Saya angkatan 5. Termasuk saya tidak lolos. Jadi saya mencoba kembali. Yang lain putus asa Pak. Karena menganggap saya tidak bisa. Panjangan termasuk daftar angkatan 5. Angkatan 5 daftar tidak lolos. Angkatan ini baru lolos saya. Melihat dari itu teman-teman memang bisa dikatakan aktif. Saya, Pak Fatoni, Bu Nur itu di sini loh Pak, lingkungan internal SMK Kelaka itu termasuk yang aktif. Jadi, ternyata tidak biasa. Pertama, kalau mau ikut harus bisa atau pinter ngomong.
kata teman-teman kan ngetik isi itu mas, nggak bisa ngomong, nggak jadi loh. Nggak jadi. Nggak copy paste malah Plagiasi. nggak terukur. Betul. Iya juga ada. Ini yang itu kan ada yang agak mengulang ya, ada yang mengulang itu. Pertama harus pinter ngomong. Nah kalau nggak pinter ngomong, nggak akan jadi isi permintaan sekian 200 wah guys itu pertama. Terus teman-teman apa ya menilainya itu guru aktif ini mungkin orientasinya lebih dari guru ekspektasinya. Oke. Karena sesuai tanda tangan fakta itu bersedia menjadi kepala sekolah atau kepala sekolah setelah lulus kan gitu. Setelah lulus. Nah, itu banyak yang tahu teman-teman sebenarnya, sudah banyak yang tahu. Saya sampaikan gini. Sebelumnya tidak ada itu, hanya poin 5. Setelah ada revisi menjadi poin 10, nomor 10 malah ada seperti itu. Nah, itu di luar pikiran saya, orientasi tidak sampai ke sana karena kepingin program pemerintah saya harus ikut. Jadi karena programnya ya tidak ada program yang tidak baik, apalagi menteri udah pasti inovasinya kan betul. Karena pembelajaran LMS ini kalau bukan Pak Nadiem mungkin tidak terjadi seperti itu. Betul, Pak. Nah, saya ikuti seperti itu, nah, teman-teman itu juga mendukung dan nanti kalau ada apa-apa bisa tanya, itu loh Pak. Jadi posisi saya seolah-olah di atas beliau, nanti akan ditanyakan, menanyakan ini dan sebagainya. Padahal jika satu sekolah ini masuk dalam LMS pasti akan bisa karena terpaksa. Kalau hanya IHT wis ngundang wis meskipun dari Arab, pada saat itu kerjakan. Setelahnya tidak akan lanjutkan. Seperti yang jadi kan tahu kan Pak Syukur pengawas. Iya. Pak Syukur pengawas. SMK ya? Iya. Pak Syukur SMK 1 dulu. Iya. Itu ke sini kayak nantang. Bapak Ibu boleh main HP asalkan mengambil konten berupa video yang nantinya akan saya lombakan. Ngomong gitu. Jika menang, separuh dari HR saya selama di Kelangkang saya akan bagikan ke pemenang. Gitu Pak. Pertama kan 1, 2, 3. Yang mengumpulkan itu hanya 5 apa 6. Saya nomor 1 Pak. Membuat video yang dari awal sampai akhir itu nyambung, ada cuci tangan, ada salah. Kan ada salaman dulu masih gini kan. Absen, masuk ada Indonesia Raya, saya potong sehingga menjadi videografi. Akhirnya juara 1 saya. Setelah ada event lagi seperti itu, langsung gini, Dewes kalah ya, Pak Deddy kalah. Nah itu kan saya bisa semakin menang, uangnya semakin besar. Yang Bapak Ibu minder kan pasti kalah. Iya, Tapi iya. kalau sudah mendapatkan penghargaan berupa uang, wah ini kudu mangan-mangan itu lah. Termasuk besok ini yang mau lumajang ini, saya kan tidak tahu dapat uang mana. Teman-teman mas Bu, itu butuh kue dibakar. Ini lah itu. Ya. Tapi pada saat mau berangkat, jangankan presentasi, membuat best practice-nya itu loh, kayak berat Pak. Kan pasti membuat best practice atau proposal. Ini tahap 2, berikutnya itu saya presentasi sendirian Pak. Kan presentasi. Ini berarti individu lombanya, jadi Lumajang ini. Ya, individu. Ya kelompok sebenarnya, tapi kan yang ditampilkan undangannya itu satu yang menguasai. Satu, ini kalau di sini kan ketua tim ini, kalau di sini undangannya. Jangan tim sama guru-guru di sini. Enggak ada, ini yang saya daftarkan itu loh. Best practice-nya BGCC 21 Pak. Tidak saya rubah format, lolos Pak. Karena sudah detail Pak, lebih detail daripada permintaan malah. Lebih detail. Kok lolos gitu, saya juga kaget gitu. Jadi ya itulah yang terjadi. Dukungannya melebihi pikiran saya, sampai kalau ada apa-apa di Pak Edi ini pasti lolos kan itu Pak. Oke Pak, terima kasih Pak Deddy. Terakhir mungkin Pak Deddy, saya ingin panjenengan memberikan masukan kepada saya, harapan-harapan ke depan, terutama ini kan mau kita lalui kan ada pendampingan 2, 3, apa dan seterusnya. Panjenengan beri masukan apa yang ingin panjenengan dapat dari saya, atau masukan apa yang bisa panjenengan berikan, terutama saat kita belajar bersama-sama. Bersama-sama itu lokakarya. Lokakarya, ya saat pendampingan seperti ini. Ya. Orientasi besar saya itu kan supaya tahu filosofi Ki Hajar Dewantara dan sebagainya itu sebenarnya di platform Merdeka Belajar sudah ada. Tetapi
tidak sampai kemana-mana, hanya buka gitu aja, hanya pokoknya tentang di kurikulum bahwa sudah dua dan buka, itu saya lah. Lah, yang saya inginkan itu bimbingan mungkin lebih intens, lebih ketat kepada saya. Misalnya jika ada seperti itu, misalkan ada tagihan-tagihan khusus, tidak perlu, kalau Pak Mari itu saya terlalu santai. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum membuka, ini kan tidak jelas siapa Pak. Ya kalau saya terupload punya saya, jadi saya harus buka lagi apakah sudah terupload apa tidak. Setelah ada komen dari Pak Mari, aman, sudah terbaca kan gitu, atau sudah terdownload sama beliau, atau sudah terchecklist. Tapi kalau hanya di LMS sudah tentang hijau tapi kok belum di komen, saya juga was-was ketika membaca. Monggo Bapak Ibu ada yang belum upload. Ketika diumumkan di grup, saya juga, wah ini punya saya kok bukan? Apa? Nah, kalau saya mengatakan mungkin merasa ini kan sudah Bapak Ibu guru, maksud mau dimainin. Tapi kalau tidak dipertegas, si A, jadi kan? Berarti kan tidak tahu Pak. Bukanya, ya kalau saya sudah buka. Nah, atau kalau teman-teman, kemarin upload ya kalau terbaca. Termasuk kemarin itu setelah forum Gimit 30 menitan dengan Pak Muiz, teman-teman juga bingung apa ya, menyiapkan ini pendampingan dan sebagainya. Saya gini kan, ya sudah, kalau tadi sudah sepakat, wis diikuti. Kalau sudah seperti itu, iya, tapi Pak, khawatir sudah ikuti aja. Pak Muiz itu maunya kan biar tidak ada yang diberatkan. Sebenarnya kalau misalkan jenengan wis Pak Dedi Senin, itu saya lebih enak Pak. Iya. Kalau saya loh Pak. Wis guru penggerak ini programnya kementerian yang mengajukan ke presiden, tidak ACC, tidak mungkin turun gitu loh. Perkara tugas mengajar pokok sudah jalankan, gugur tugas. Ini kan juga tugas tugas. Saya PPP juga tugas, kelas-kelas juga sudah mengizinkan dan sebagainya. Semuanya program kementerian. Jadi kalau saya pribadi, Pak Didi belum ini, jadi saya lebih karena di WA saya itu terlalu banyak grup. Karena kalau malam anak istri tidur tak buka satu persatu. Wah, kalau sudah ada A-nya gini enak, oh ini saya belum. Iya. Enak. Kalau tidak ada. Ditandai berarti Pak, ya. Tandai atau by name itu name-nya ini jadi Arianto kan itu. Wah, saya belum. Langsung kerjakan. Mari. Monggo Bapak Ibu ada yang belum. Di grup yang ada PP sama fasilnya. Ayo Bapak semua kan malah bertanya-tanya. Saya sudah upload tapi kok belum dikomen atau apa. Nah, ini kan terbaca apa tidak? Ayo tentang hijaunya sudah. Khawatirnya filenya rusak atau gimana namanya aplikasi. Berarti butuh pendampingan, perlu ketegasan juga. Nah, sudah kalau Pak Dedi PI 2 misalkan tanggal ini jadi sudah. Kalau saya sudah mending gitu. Termasuk ini jam 9 aku. Masuk jam 9 sampai jam 4. Mau ngapain, Pak? Kadang dibersih, saya tugas saya hanya penerimaan penghargaan naik udah. Kecuali ini bintang tamu kan banyak anunya itu kan itu tetap saya ikuti lah sudah. Kalau WA ini tak tawar lagi sama saya, sudah tak tawar, kok panjang sekali durasinya nih Pak. Saya banyak kegiatan di sekolah ini guru gitu. Kalau hanya mengambil hadiah kan naik gitu kan ke pentas atau podium atau apa kan selesai, yang penting ditandai gitu kan atau lingkaran nanti berdiri di sini atau apa. Enggak Pak, ini harus diikuti semua, langsung dikirimi yang resmi. Menurut saya Pak, resmi kan gitu. Karena ada suratnya. Iya kan, berdasarkan inilah resmi lah, nggak main. Jadi saya berangkat dari sekolah, bukan bolos. Betul. Masuk untuk intern. Mungkin nanti yang ini Google Set ini untuk PP-nya Pak Uis dibatasi. Ini itu berapa orang pasti ketahuan. Pasti selesai Pak. Enggak wes lah. Itu karena ketumpuk perangkat pembelajaran. Senin mau di supervisi ke Surabaya, mau minta tanda tangan. Depan selesai. Jumat selesai. Enggak, lama. SKP kemarin terakhir yang tidak sampai Oktober katanya. Ada jahit. Dipotong 50%. Kalau konser saya kan masih belum. Kan Pak. Sampai Desember selesai. Jadi kan gitu itu
meluangkan waktu. SKP Perlu dianu berarti Pak, perlu dipertegas dan perlu dilecut semangatnya. kan kalau ada deadline seperti itu, jangankan setahun, Pak, sampai pensiun mengerjakan tidak sampai 1 hari. Yang penting sudah di IBS cepat Pak ya, progresnya ada. Iya. Boleh kata dia, Bapak Ibu SKP, santai. Mari ngono. Bapak Ibu SKP besok Senin terakhir lah itu. Kalau kemarin enggak, terakhir jam 10 malam. Padahal SKP jam 3 baru bisa buka sore. Jam 9 selesai Pak. Besok paginya itu kan kerjakan di rumah itu. Ya, rumah. Kan sampai Mei, Juni, terus terakhir Oktober. Wah, Oktober itu wis kebut setelah subuhan itu sampai saya tidak berangkat ke sini dulu karena harus on gimmick jam 7.30 sudah on gimmick. Akhirnya saya ke sini pak mobil guys, ini on gini, saya berangkat ke sini. Pada saat itu ada NKMP di sini Pak, kedatangan dari UNED juga, sekolah untuk mengimbas ke 5 sekolah, 6 sekolah di Lumajang itu. Saya di sini untuk menyiapkan komputer sebagainya. Ini ya sih on gini, SKP sudah selesai. Iya. Tidak gitu, tidak selesai Pak. Malah laye-laye. Gitu. Iya. Kalau saya lebih sukanya gitu daripada tidak mainin, malah tanda tanya. Iya. Masukan-masukan itu jadi pertimbangan, yang dengan jadi koreksi. Ada tujuan saya kemarin, saya khawatir memang ada yang memberatkan karena di satu sisi di CGP saya itu kan saya tidak tahu siapa yang PPG ya. Setelah gimmick kemarin kan saya bisa tahu jadi ternyata Husnul ternyata juga PPG. Enggak, itu juga memang harus disesuaikan yang menyenangkan sampaikan tadi, sama-sama program pemerintah kan juga sama-sama didukung dan kita lakukan. Terus memang harus didukung dan dilakoni wes gitu. Harus dilakoni. Saya harapannya portofolio digitalnya jadi Pak DJ ketika Lokakarya 1 ya nanti bisa ditunjukkan, punya teman-teman juga begitu, yang lain juga sudah saya sampaikan, harapannya sudah jadi dan isinya di masing-masing menu itu sudah ada isinya. Jadi apa yang sudah dilalui termasuk yang Pak Dedi cetak di sini ini menjadi bukti fisik, kemudian dimasukkan di sini, dimasukkan di portofolio digital. Demikian Pak, sekali lagi terakhir saya mengapresiasi panjenengan di pendampingan ini sudah banyak cerita inspiratif yang bisa ditangkap, kita bisa jadikan pelajaran bersama-sama, terutama saya sampai ke sini tahu bahwa semangat Pak Dedi ikut kompetisi itu tinggi, walaupun bukan tidak pernah ya, walaupun jarang sekali menang terutama untuk penghargaan individu, tapi mau terus berkompetisi itu kan jarang itu Pak. Jadi kebanyakan mereka yang kok tidak lolos ya sudah berhenti, kok tidak lolos ya sudah berhenti. Nah itu sama dengan saya di rumah, kalau di Zoom itu malah pusing saya Pak, ini kok tidak ada kata Pak Dedi tadi, kok tidak ada pelecut semangat, kok tidak ada deadline ini harus mengerjakan apa ini, sama seperti itulah kira-kira. Cuma terakhir mungkin Pak Dedi hanya perlu fokus kepada satu hal, sehingga yang dikuasai itu nanti ketika dikompetisikan betul-betul spesial, betul-betul beda dari yang lain. Sampai ketemu di Lokakarya 1 Pak, semoga bisa hadir. Jelas bisa itu Pak. Nanti silakan dikomunikasikan dengan hasil ya. Ini saya mau dibuatkan surat tugas, tapi yang bertugas beliau sambil nanti begini saya komunikasikan dengan BPGP, panjenengan aja ini kan tapi belum pasti ya Lokakarya 1 itu panjenengan 1-2 hari ini paling tidak besok lah itu share surat tugasnya ke saya, sehingga saya bisa nyampaikan ke panitia BPGP, Bu, kalau ada CGP yang seperti ini bagaimana, bolehkah meninggalkan besok aja sudah saya tunggu suratnya gitu. PDF saja tidak apa-apa Pak, panjenengan print di foto atau PDF dikirimkan ke saya, sehingga nanti panjenengan selain komunikasi dengan fasilitator, saya sebagai pengajar praktik juga mendampingi untuk mengkomunikasikan dengan panitia BPGP. Saya sudah komunikasi secara lewat WA, nanya kepastian kapan itu belum ada. Belum ada. Jadi nunggu surat saja. Itu saja. Dari Jember itu sudah ada share-sharean Pak? Iya, tanggal 27. Betul. Nah, betul. Cuma kan kita nunggu surat resmi Pak. Oh iya. Ya, nanti panjenengan share surat tugas ke saya akan komunikasikan dengan panitia. Semoga semuanya bisa diatur lah Pak ya. Sehingga tidak saling memberatkan. Kalau katanya panjenengan, ini hadiah ini Pak.
kalau nggak ikut ini hangus hadiahnya. Kan besok ini. Oh iya. Nah, kalau yang ini kan Family gathering ya. Iya. Iya. Tapi sebenarnya itu kan nggak wajib juga Pak ya. Waduh, wajib bagi saya. Oke Bang, terima kasih Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.